Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas David Nugroho, NIM 2018-023-0017 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perhitungan jarak koordinat. Nah, di sini saya akan menghitung koordinat DD, ini koordinat DD dan TMS dengan menggunakan metode Haversin. Oke. Nah, di sini untuk convertnya data koordinat saya menggunakan software yaitu menggunakan Visual Studio 2017. Nah, untuk tampilannya seperti ini untuk tampilan awalnya. Lalu untuk tampilan koordinat DD seperti ini, untuk TMS seperti ini. Nah, lalu untuk perhitungannya seperti ini. Untuk perhitungannya, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu DD. Nah, oke, DD ini DD. Oke, nah ini dimana sebuah koordinat posisi A berada pada koordinat ini. Untuk rumusnya yaitu jarak sama dengan lintang A dikurangi lintang B akar kuadrat plus bujur A dikurangi bujur B akar kuadrat lalu dibagi seperti itu. Nah, ini mulai seperti ini hasilnya, dimana lintang A mendapat nilai 7,234567 derajat. Untuk lintang B 7,1234566 derajat sama dengan 0 seperti ini. Ini hasil dari pengurangan dari lintang A dan lintang B. Untuk bujur A-nya seperti ini. Nanti kita akan coba masukkan datanya di Visual Studio, kita coba. Lalu untuk setelah hasilnya sudah diperoleh, maka menggunakan rumus seperti ini, di mana jarak sama dengan ini 0,111 akar kuadrat ditambah 0,1 akar kuadrat, lalu dibagi dan menghasilkan seperti ini 0,1571. Lalu dikonvert ke satuan jarak, di mana satuan jarak yaitu kilometer. Nah, jadi sudut dikali 101,322 km. Nah, seperti itu. Lalu kita langsung saja ke value-nya seperti ini. Coba. Nah, di sini dimana tadi hasil lintang itu adalah textbook 1, textbook 3, dimana ini lintang 1 dikurangi dengan nilai jur. Nah, seperti ini, lintang 1 dikurangi lintang B. Nah, ini D. Ini lintang, nah A dikurangi lintang B itu. Lalu hasil bujur yaitu textbook 2 dikurangi textbook 4 seperti ini. Nah, ini dikurangi. Lalu setelah mendapat hasil, maka jarak 1 itu adalah hasil dari hasil pengurangan ini diakar kuadratkan, lalu hasil lintang ini dihasilkan dari perhitungan dari sini. Setelah mendapatkan hasil, maka akar sama dengan max SGRT jarak. Nah, nanti hasil dari sini dimasukkan ke sini. Setelah itu hasil akar sama dengan akar. Jadi hasilnya di sini jarak 2 sama dengan hasil akar dikali val textbook 5.text. Maksudnya hasil akar ini akan dikalikan dengan yang kita masukkan datanya. Nah, data ini data nilai yang akan kita konversikan jaraknya, kita masukkan di sini. Lalu setelah hasil perhitungan dari awal sampai akhir, maka akan muncul hasil di sini, dimana nanti perhitungan
dari hasil lintang dan hasil bujur lalu dikonvertkan dengan nilai konversi jarak. Setelah itu akan muncul data yang akan diperoleh seperti itu. Lalu yang sebelah sini adalah sudut yang namanya itu nah di sini adalah program untuk menampilkan sudut, yaitu sudut Mazimut. Nah, sini ini perhitungannya. Lalu kita coba masukkan datanya. Kita masukkan sesuai dengan di materi seperti ini. Mana materi titik? Oke, ini kita masukkan. Oke, sebentar. Kita masukkan. Oh, lupa saya run dulu. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba masuk ke materi. Mana tadi? Oh, ini titik. Oke. Kita ke format data DD. Kita bilang data DD. Oke, seperti ini. Dimana input nilai lintang. Nah, mana ini? Lintang A ini. Nah, kita masukkan 7,234 567. Lalu untuk B-nya kita masukkan koordinat nih 1 mana ya? Nah, ini ya. Oke, kita masukkan ini 7 ini nggak kelihatan, maaf. Oh, ini 7. Ini kita masukkan 7 titik ini titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita masukkan nilai bujur. Nilai bujurnya ini adalah seperti ini nih. Nah, kita masukkan 1, 2, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita masukkan lagi, masukkan 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu kita masukkan nilai jarak. Nilai jaraknya kita menggunakan ini. Oke. Kita tulis 111,322. Lalu kita hitung. Maka nilai yang akan keluar seperti ini, di mana jarak akan di sini di materi jaraknya memperoleh 17,5 km. Di sini mendapat nilai 17,4. Nah, mendekati. Oke. Lalu untuk sudut Mazimutnya seperti ini, di mana memperoleh 17 derajat, 29 menit, dan 33 detik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan jarak DMS. Untuk jarak DMS ini seperti ini, ini DMS ini, di mana lintang A dikurangi lintang B sama dengan seperti ini. Ini hasilnya ini. Nilai dari lintang A, ini nilai dari lintang B. Dikurangi memperoleh nilai seperti ini. Setelah itu kita masukkan datanya seperti ini, di mana 2 sama dengan 2 dikali 1, 885,37 meter. Nah, lalu di sini 20. Nah, 20 dikali 30,927 meter sama dengan ini data yang akan kita masukkan seperti itu. Memperoleh 3774. Lalu ini hasilnya akan memperoleh seperti ini. Setelah itu akan dijumlahkan dan memperoleh nilai sekian. Lalu pada 4389,94 meter diubah ke kilometer. Kalau diubah berarti dibagi
1000 dan memperoleh nilai 4,389 km. Lalu untuk bujur A dan bujur B sama dengan ini nilainya, kurangi ini memperoleh sekian. Lalu kita perhitungkan seperti ini, memperoleh nilai sekian. Untuk 5 detik memperoleh sekian. Setelah itu, setelah mendapat nilai 3 menit dan 3 detik, lalu kita jumlah dan menghasilkan seperti ini. Setelah itu kita ubah ke kilometer seperti itu. Nah, setelah dari perhitungan lintang dan bujur sudah diperoleh, maka kita perhitungkan ke jarak, ya, dimana 4,389 ini adalah hasil dari lintang kuadrat ditambah dari hasil bujur dan memperoleh nilai 7,28 km seperti itu. Langsung saja kita ke simulasinya, dimana di sini kita yaitu menjelaskan tentang perhitungan jarak DMS. Nah, untuk bentar, saya pause dulu. Untuk DMS-nya sendiri seperti ini, perhitungannya saya jelaskan, di mana hasil derajat sama dengan text box 1 dikurangi text box 6. Maksudnya ini seperti ini, di mana derajat A dikurangi derajat B, seperti itu. Lalu if jika hasil derajat ini 10 kurang 0, maka hasil derajat dikali min 1, seperti itu. Lalu ini untuk pengurangan dari menit, dimana menit ini menit A dikurangi menit B. Untuk yang detik A dikurangi detik D, seperti itu. Lalu kita lalu kita jumlahkan, dimana nilai derajat seperti ini. Hasil dari nilai derajat sama dengan hasil derajat dikali file text yang akan kita konversikan, seperti ini. Jadi kita masukkan nilai yang akan kita konversikan, seperti itu. Lalu nilai menit sama dengan hasil menit dikali file text yang akan kita masukkan konversikannya. Lalu nilai detik sama dengan nilai detik dikali file dimana yang akan kita konversikan, seperti itu. Lalu dari hasil yang akan diperoleh, maka hasil lintang sama dengan nilai derajat. Hasil nilai ini ditambah dengan hasil nilai menit ditambah dengan hasil nilai detik, lalu dikali 0,001, yaitu kayak dibagi 1000, seperti itu. Lalu untuk nilai bujur pun juga sama seperti ini, sama dengan perhitungan dari lintang. Setelah itu dari hasil lintang diakar kuadratkan dan hasil bujur diakar kuadratkan. Setelah itu memperoleh hasil dan akan ditampilkan pada ini. Maka dari perhitungan tersebut akan hasil jumlahnya akan muncul di label 4. Di sini akan muncul nilainya. Oke, langsung saja kita coba. Oke, saya coba DMS. Kita masukkan sesuai dengan materi DMS. Sini kita masukkan. Nah, 7. Lalu ini 18, ini 18 kita masukkan. Lalu 35. Setelah itu nilai lintang B derajatnya itu adalah 7. Menitnya yaitu adalah 20. Nah, ini 20. Lalu detiknya 15. Setelah itu
kita masukkan nilai yang akan kita konversikan. Gimana kita menggunakan nilai ini. 18 ini kita menggunakan sesuai dengan materi. 18 setelah 188 5,37. Lalu untuk nilai konversi dari detik itu menggunakan ini. Detik. Nah, detik. Oke, detik menggunakan 30,922 seperti itu. Lalu untuk input nilai bujur, kita menggunakan ini. Ya, ini. Maaf. Nah, ini kita masukkan nilainya. Mana 112 untuk menitnya yaitu 47. Detiknya 15. Lalu sama ini kita masukkan lagi 1, 2, 50, lalu 10. Kita kosongkan, lalu kita masukkan sesuai dengan materi, yaitu 188,17, lalu 30,922 seperti itu. Setelah kita atur nilai konversinya, kita hitung seperti ini, dimana memperoleh 6,79, hampir mendekati dengan materi, dimana materi itu adalah 7,28 km. Seperti itu. Untuk sidut inputnya ini masih belum tahu. Nanti untuk video selanjutnya akan saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.